Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hapsari Puspa Asmoro, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial, program studi Ilmu Komunikasi dengan kelas 21 IK 08. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Kesehatan Mental. Dalam penulisan ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian kesehatan mental, ciri-ciri kesehatan mental, kategori kesehatan mental. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kesehatan mental. Istilah kesehatan mental sendiri diambil dari konsep mental hygiene. Kata mental diambil dari bahasa Yunani, sama pengertiannya dengan psikis kejiwaan. Jadi, konsep mental hygiene dapat diartikan sebagai mental yang sehat. Sedangkan yang dimaksud dengan kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa neurosis maupun psikosis, atau penyiksaan diri terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan di sekitarnya. Jika seseorang mempunyai mental yang sehat, berarti tidak akan mudah terganggu oleh faktor stres. Karena orang yang memiliki mental yang sehat berarti mampu menahan dirinya sendiri dari berbagai tekanan yang datang dari dirinya maupun dari lingkungannya. Menurut Clausen Karantanen atau susceptibility, keberadaan seseorang terhadap stresor berbeda-beda karena faktor genetik, proses belajar dan budaya yang ada di lingkungannya, juga intensitas stresor yang diterima oleh seseorang dengan orang lain juga berbeda. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri kesehatan mental. Ciri-ciri kesehatan mental sendiri ada 6, yaitu memiliki sikap batin atau attitude yang positif terhadap dirinya sendiri. Menurut Susetio 1998, berpikir positif merupakan kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri, orang lain, dan situasi yang dihadapi. Berpikir positif tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan dengan sebuah keterampilan yang harus dipelajari dari kita. Yang kedua ada aktualisasi diri. Yang ketiga ada mampu mengadakan integrasi dan fungsi-fungsi yang psikis ada. Keempat, mampu beranotom terhadap diri sendiri. Yang dimaksud dengan beranotom dengan dirinya sendiri adalah memahami dirinya sendiri, mempercaya dirikan dirinya sendiri, peduli dengan dirinya sendiri, menghadapi rasa takut yang ada, dan lain-lain. Yang kelima, ada memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada, dan 6, mampu menselaraskan kondisi lingkungannya dengan diri sendiri. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu kategori atau penggolongan kesehatan mental. Yang pertama ada gangguan somatoform. Gejalanya bersifat fisik, tetapi tidak terdapat dasar organik dan faktor-faktor psikologis. Yang kedua ada gangguan disosiatif, yaitu perubahan sementara fungsi-fungsi kesadaran, ingatan, atau identitas yang disebabkan oleh masalah emosional yang ada pada diri kita. Yang ketiga ada gangguan psikoseksual. Yang keempat ada kondisi yang tidak dicantumkan sebagai gangguan jiwa, itu mencakup banyak masalah seperti yang dihadapi orang-orang, membutuhkan kesulitan orang tua atau perlakuan keoncom kepada anak. Yang kelima ada gangguan kepribadian. Nah, gangguan ini tidak dapat mengatasi stresnya sendiri atau pemecahan masalahnya. Yang keenam, beban yang terlihat sejak bayi, masa kanak-kanak atau remaja. Nah, gangguan yang keenam ini sering kita jumpai dengan kata-kata eating disorder. Eating disorder juga berbahaya bagi yang mengalaminya. Yang ketujuh ada gangguan jiwa organik, yaitu psikologis yang langsung terkait dengan luka pada otak atau keabnormalan lingkungan biokimia sebagai akibat dari usia tua dan lain-lainnya.
Yang kedelapan ada gangguan zat-zat, yaitu penggunaan alkohol berlebihan, obat bius, kokain, dan obat-obatan yang mengubah perilaku, serta masih banyak lainnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Saran saya, kesehatan mental seseorang harus dijaga secara bertahap dari sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Untuk mengakhiri materi pada video ini, saya akan memberikan tips guna memelihara mental, yaitu menumbuhkan rasa positif dan selalu bahagia untuk menjaga mental kita. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.